Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Setiawan dengan NPM 22621049. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang produksi dan pasca produksi, distribusi penyebaran pada mata kuliah kepenyiaran. Jadi, saya akan menjelaskan tentang produksi dan pasca produksi. Jadi ada banyak sekali pendapat mengenai tentang produksi dan pasca produksi. Baik, di sini saya akan membacakannya terlebih dahulu. Yang pertama, produksi adalah seluruh kegiatan siaran yang dapat dilakukan atau disiarkan secara langsung atau on air atau tidak langsung off air. Sedangkan pasca produksi merupakan tahapan akhir dari proses produksi dan lebih condong kepada berorientasi untuk produksi program-program berita, karena untuk siaran biasanya diatur oleh programmer direktor untuk kemudian ditransmisikan secara langsung atau live ke pendengar. Ini pendapat dari Simamora dan Saragi pada tahun 2021. Sedangkan produksi merupakan seluruh kegiatan liputan berita, baik di studio maupun di lapangan. Tahapan produksi merupakan tahapan untuk merealisasikan semua langkah yang ada pada tahap praproduksi. Pasca produksi adalah segala kegiatan usai peliputan, penulisan naskah, editing ataupun penyuntingan, pengisian suara seperti materi itu dinyatakan selesai dan siap disiarkan. Jadi, pasca produksi adalah tahapan di mana semua yang dikerjakan dari praproduksi sampai produksi diproduksikan secara nyata. Ini pendapat dari Effendi tahun 2023. Selanjutnya, pada tahap produksi merupakan proses eksekusi yang berbentuk audiovisual. Untuk tahapan ini, kami melibatkan host, kameramen, audioman, dan production asisten atau PA. Masing-masing tim melakukan tugasnya seperti melakukan rehalas yang telah dilakukan sebelumnya dan sesuai naskah maupun breakdown, rundown yang ada. Tahap ini merupakan tahap akhir dalam pembuatan tayangan konten video dan sesuatu yang direncanakan sebelumnya akan direalisasikan dalam bentuk rekaman video di tahap produksi. Kemudian dimatangkan di tahap pasca produksi. Semua yang sudah ada akan mulai dikemas menjadi satu episode sesuai skrip continuity yang juga akan dibuat pada tahap ini menurut Hanifatur Rahman dan Natalia pada tahun 2022. Produksi, tahapan perekaman, syuting, atau produksi naskah ke dalam audiovisual. Sedangkan pasca produksi yaitu tahapan penyelesaian produksi menurut Munajar, Haikal, dan Kusnadi pada tahun 2023. Selama produksi, penyuntingan teknis seringkali dilakukan termasuk modifikasi perangkat seperti digital frame, shortrange, dan routing switcher agar sinyal yang diterima dari lokasi produksi dapat diproses dengan baik di ruang kontrol utama. Tahapan pasca produksi menjadi momen evaluasi untuk mengidentifikasikan hal-hal yang dapat diperbaiki. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi dan penyebaran. Nah, jadi distribusi yaitu pemanfaatan media sosial dilakukan dengan tujuan untuk merespon tantangan yang disajikan di era teknologi ini, lagi-lagi untuk mempertahankan diri dan menjangkau audiens yang lebih luas dan eksistensi. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, tidak menjangkau penyiaran yang dilakukan melalui platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube yang mengakibatkan celah hukum dalam pengawasan dan pengaturan konten yang disebarkan di media sosial. Konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk,
Konten yang ada di media meliputi tulisan atau teks, gambar, video, infografis, meme, podcast, dan juga game. Semua konten tersebut bernilai informasi, manakala memenuhi nilai-nilai berita yang akan menjadi standar jurnalistik. Namun, terkadang konten yang memang dibuat untuk kepentingan tertentu, baik oleh seorang individu maupun kelompok. Radio merupakan suatu alat komunikasi penyebaran informasi yang penting dan memiliki kemudahan dalam penggunaannya. Penggandaan murah dan dapat menjangkau sampai ke pelosok desa. Pentingnya penggunaan radio di kalangan masyarakat harus diiringi dengan pengembangan stasiun radio. Menggunakan podcast menjadi langkah awal yang dilakukan tim pengabdian agar dapat meningkatkan pengetahuan peserta terkait media digital pada dakwah. Selain dakwah, pelatihan ini juga memberikan materi kepada peserta mengenai teknologi modern lainnya yang dapat digunakan untuk ceramah maupun kegiatan keagamaan lainnya. Nah, di sini saya sudah merangkum materi-materi tersebut dengan referensi yang ada di samping saya ini. Ini adalah beberapa referensi yang telah saya cari dan saya rangkum untuk menjadi video ini. Mungkin hanya ini saja video yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan maaf jika terdapat kesalahan dan juga kekurangan dalam video ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.